Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran nahwu. Ini pertemuan keberapa kita? 23 di kitab Mutammimah al-Ajurumiyah karya Imam Al-Hattab rahimahullahu taala. Qala al-Mu'allif rahimahullahu taala babul maf'ul fi. Bab maf'ul fi. Ini mudah sekali semua ini. Mudah. 4 ini mudah. Iya. Wa huwa musamma dzarfuz zaman wa dzarful makan. Dialah yang dinamakan dengan dzarfuz zaman dan dzarful makan. Fa dzarfuz zaman, maka dzarfuz zaman huwa ismuz zamanil mansub bi taqdiri fi. Dia adalah isim zaman yang dinasab dengan takdirkan fi. Maksudnya makna fi. Setiap antum terjemahkan takdirkan makna apa? Fi. Antum bisa pahami? Ini pengertian dari buku dasar sudah ada. Iya kan? Di Miftah. Diulang terus, tidak perlu lagi dijelaskan. Nah, contoh al-yauma wal lailata wa gudwatan wa bukratan wa saharon wa godan wa atmatan wa sobahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa aman wa syahron wa usbu'an wa sa'atan. Selesai. Artinya semua ada di tupah. Kan diulang ini. Ada juga di Miftah dulu diartikan. Iya. Wa dzarful makan huwa ismul makan mansubu bi taqdiri fi. Dia adalah isim makan yang dinasab dengan takdirkan makna apa? Fi. Nah, amama wa khalfa wa qaddama wa ra'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa izza wa hida'a wa tilqa'a. Wa hadi talata ma'naha wahid. 3 ini satu maknanya, itu izza hida'a tilqa'a sama maknanya. Wa sama wa hana wa huna. Selesai. Iya, kata beliau rahmallah wa jami'u asma'iz zaman tuqbalun nasba 'ala dzarfiyah. Iya kan? Jadi kan itu semua tadi itu kan sudah lewat. Ini kata-kata yang dinasab begitu terus. Iya kan? Ah, ini tambahannya di sini. Wa jami'u asma'iz zaman, seluruh isim zaman taqbalun nasba 'ala dzarfiyah. Yang penting maknanya zaman bisa dinasab sebagai dzaraf. Maksudnya maf'ulun fi. Ingat, isim zaman semua bisa. Beda kalau isim makan. Masalahnya isim makan, bait itu juga makan, rumah. Masjid itu juga isim makan, tapi tidak dinasab. Ini zaman. Seluruh isim zaman menerima apa? Nasab sebagai dzaraf. La farqa fi dzalika bainal mukhtas minha wal ma'dud wal mubham. Tidak ada perbedaan antara yang mukhtas darinya atau yang ma'dud dan antara yang mubham. Apa itu mukhtas, apa itu ma'dud, apa itu mubham? Belum jelaskan. Wa na'ni bil mukhtas, kapan masuk di golongan mukhtas yang dikhususkan, yaitu ma yaqu jawaban limata, apa yang terletak sebagai jawaban untuk mata. Kapan ditanya, kapan dia bisa menjadi jawaban, itu namanya isim dzarf zaman mukhtas. Nah, yaumal khamis, takul sumtu yaumal khamis, saya puasa hari Kamis. Antum tanya, mata sumta, kapan kamu puasa? Dia jawab yaumal khamis. Berarti yauma itu apa? Mukhtas. Ya semuanya dzarf zaman, tapi penggolongannya itu. Ini namanya di buku sini ada. Di buku sebelumnya kan tidak ada. Ini masalah penggolongan saja. Jadi kapan bisa sebagai jawabannya kapan? Maka itu namanya apa? Mukhtas. Wa na'ni bil ma'dud, dan yang kami inginkan dengan al-ma'dud, apa maksudnya ma'dud? Yaitu yang bisa dihitung. Kalau tadi kan bisa ditanya, kalau ini bisa dihitung, yang dikhususkan. Kalau ini, lihat, apa ciri-cirinya? Mayaku jawaban likam. Apa yang bisa diletakkan sebagai jawabannya kam? Berapa? Kan namanya ma'dud dihitung, berarti ditanya, berapa? Kalau usbu, seperti usbu'an. Iya, berapa lama? 1 pekan. Wasyahar, 1 bulan. Takul itakabtu usbu'an. Saya beritikaf 1 pekan. Antum tanya, kam itakafta? Berapa lama kamu itikaf? Jawabannya apa? Usbu'an. Oh, berarti usbu'an adalah apa? Hah? Berapa? Apa? Maf'ulun fi. Jelas antum paham ini? Jelas kan? Itu jawabannya. Wa na'ni bil mubham. Kalau mubham apa? Ma la yaqu jawaban li syai'in minhuma. Yaitu yang tidak bisa menjadi jawaban untuk 2 itu tadi. Tidak bisa dibilang mata kapan, tidak bisa juga berapa. Kalau begitu itu namanya
mubham. Makanya dinamakan mubham, tidak jelas. Iya, kan tidak ditahu kapannya dan tidak ditahu berapanya. Jelas kan? Berarti dia mubham. Iya, kalhin, seperti suatu ketika, suatu saat. Kapan? Suatu waktu. Kapan kamu nikah? Hinan minad dahar. Itu tidak jelas namanya. Iya. Wal waqt takul jalas tu hina. Tidak bisa dibilang. Mata jalas tak? Paham kan? Atau kam jalas tak? Karena jawabannya hinan. Tidak cocok. Pokoknya suatu saat. Iya kan? Itu belum jawab namanya. Selesai. Intinya dia semua bisa dinasab sebenarnya. Cuma penggolongannya bisa namanya muktas, mubham, dan ma'dud. Wa amma asma'ul makan. Adapun isim makan. Falayam tasibu minha ala dorfiyati illa salah satu anwa. Maka tidak ternasabkan darinya di atas dorfiyah kecuali 3 jenis. Al-awwal al-mubham. Yang pertama adalah al-mubham. Al-mubham itu maksudnya asma'il jihad. Seperti isim-isim yang menunjukkan arah. Semua yang menunjukkan arah itu pertama bisa dinasab. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, utara, selatan, timur, barat, dayat, semuanya. Yang penting apa? Arah. Itu bisa dinasab. Bisa dinasab. Wahia fauqa wa tahta wa yamina wa shimala wa amama wa khalfa wa ma asbaha dalika. Ya. Asani yang kedua asmaul maqadir. Termasuk yang bisa dinasab dari isim makan adalah asmaul maqadir. Isim-isim yang menunjuk kata-kata yang menunjukkan atas maqadir. Iya, kadar jauh dekat. Kalmil 1 mil. Jadi boleh dibilang sirtu milan. Saya jalan 1 mil. Jadi perhatikan itu irobnya milan. Milan sebagai apa? Maf'ul fi. Ini yang baru kita dapat di sini. Ya kan? Selama ini kan kita tahunya kan tempat. Menunjukkan apa? Tempat. Ternyata menunjukkan jarak juga. Itu sama. Di nasab di atas apa? Dorob. Iya. Jadi sama dengan wafarsahon. Itu antum bilang sirtu farsakhon. Wal barid, antum bisa bilang sirtu baridan. Ini jarak perjalanan. Kemudian di bawah itu dijelaskan mil. Maksudnya berapa itu 1 mil? Ini penting juga, bagus di bawah. Catatan kaki nomor 4. Sudah lihat? Mil al-mil arba'atu alaf dira. 1 mil itu 4.000 hasta. 4.000 meter. Anggaplah kalau dikasih meter. Diro kan 1 begini. Iya, 1 diro. Paham kan? Berarti 4.000. Jadi hitung nih, itu 1 mil. Berarti berapa kilo? Ya? Belum bilang di sini ternyata diro, oh afan. Bukan meter. Diro sehasta. Baik, diro 1 hasta. 1 hastanya segini. Hasta begini ya? Iya, 1 hasta. Terus wa yuqaddar al-an bima yusawi. Sekarang ditakdirkan sekarang setara dengan ini 1609 milal amtar, 1609 meter. Berarti berapa kilo? 1,6, yaitu 1 kilo, hampir lebih dari 1,5 kilometer. Itu 1 mil. Ini penting. Wal farsakh, sementara 1 farsakh setelah 1 amyar. 1 farsakh itu 3 mil. Kan 1 mil 1,6 kilometer. Iya, jaraknya. Kalau 3 mil, 1 farsakh itu 3 mil. Berarti 4,8 mil. Itu 1 barid, 1 farsakh. Wal barid dan 1 barid itna asyara mila, 12 mil. Berarti berapa kilo? 1 mil 1,6. Berarti 12 mil. Berapa kilo? Berapa kilometer? 18 kilo meter. 19,2 kilometer. Itulah 1
barid. Jangan ini kan istilah jarak. Mil, farsakh, barid. Mil, farsakh, barid. Jadi 1 mil 1,6 kilometer. 1,6 kilometer. Iya. Selesai. Jadi ini menunjukkan jarak. Juga bisa dinasab sebagai apa? Maf'ul fi. Asalit yang ketiga, makana mustaqon min masdari amilihi. Kalau dia dipecahkan dari masdar amilnya, yaitu kalau ada amil, kemudian setelahnya itu tiba-tiba ada pecahannya. Pecahannya yang menunjukkan makan. Tempat, maksudnya isim makan. Tapi syaratnya harus sesuai dengan lafaz amilnya. Anu paham ini? Isim makan atau isim makan? Itu kalau antum tasrif, doroba yadribu kan pasti ada isim makannya nanti. Anu paham ini? Iya. Kalau ada kata dorobtu, kemudian ada isim makan lagi setelahnya, maka itu adalah maf'ul fi. Ini tambahnya di sini. Berarti harus antum tahu pecahannya. Lihat. Nah, jalastu majlisa Zaidin. Jalastu majlisa Zaidin. Apa i'rabnya majlisa? Begitu. Maf'ulun fi. Kenapa? Karena dia isim makan dipecahkan dari jalasa. Ini mirip dengan masdar. Maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak, masdar yang dipecahkan dari amilnya. Masdar. Kalau ini apa? Isim makan yang dipecahkan dari masdar amilnya. Beliau bilang masdar amilnya, maksudnya di atas pendapat ulama bahasa bahwa asal pecahannya itu adalah masdar. Karena mereka berselisih, asal pecahannya itu siapa? Berselisih antara orang Kufi dan orang Basra. Paham kan? Kalau orang Kufi bilang asal pecahan fi'il, kenapa? Kan dia duluan. Kan kalau kita pecahkan apa? Doroba yadribu dorban, berarti dia duluan kan? Yang pertama itulah asalnya, baru kedua, ketiga, keempat itu namanya apa? Pecahan. Kalau orang Basra bilang tidak, masdar asalnya. Masdar asalnya. Walaupun dia belakangan ketiga. Kenapa? Karena dia adalah asal artinya. Dia terjemahannya cuma satu. Yang terjemahannya cuma satu itulah asal. Coba lihat. Doroba telah memukul. Yadribu sedang memukul. Dorban pukulan. Berarti asal itu yang cuma satu artinya. Setelah lagi. Doribun orang yang memukul. Madrubun orang yang dipukul. Berarti semuanya dua terjemahannya. Kecuali siapa? Masdar. Masdar itu satu terjemahannya, penunjukannya. Berarti dia adalah apa? Asal. Penulis di sini pakai pendapat yang mengatakan pecahan itu asalnya adalah apa? Masdar. Makanya boleh bilang makana mustaqon min masdari amilihi. Apa yang dipecahkan dari masdar amilnya. Yaitu majlisa dipecahkan bukan dari jalasa, tapi dipecahkan dari julusan. Dari masdar amilnya. Kan jalasa kan tasrifnya apa? Jalasa yajlisu julusan. Paham kan ini? Julusan jalisun majlusun. Terus ijlis. La tajlis. Majlisun. Ini majlisun dipecahkan dari apa? Julusan. Atas pendapat orang Basra. Anda bisa paham ini? Jadi sekarang jalastu majlisa. Jadi kapan mirip dengan amilnya dan dia adalah isim makan bukan masdar, maka maf'ulun fi. Bukan maf'ulun mutlak. Antum bisa paham ini? Itu dia, Masya Allah. Selesai. Qala Allah Ta'ala wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Maqa'ida itu mansub isim makan dari naq'udu kan? Anda paham ini? Berarti dia ini mansub dengan apa? Sebagai maf'ulun fi. Perhatikan baik-baik. Selesaikan. Wa ma ada hadhihi thalathah al-anwa'a min asma'il makan la yajuzun tisabuhu al-dzarfiyah. Apa yang selain tiga ini? Ya, apa yang selain dari tiga ini? Dari jenis-jenis isim makan tidak boleh dinasab sebagai dzarfiyah. Seperti masjidun, baitun. Ya kan? Itu kan menunjukkan atas apa? Tempat. Tapi tidak boleh dinasab. Pertama karena dia bukan apa? Jihad. Kemudian bukan makodir. Kemudian yang ketiga bukan masdar mustaq dari amilnya. Anda pahamin? Ini lebih tajam lagi dia. Jadi makanya kenapa itu masjidun tidak dinasab? Padahal dia tempat. Ya kan? Kan isim makan kata menunjukkan atas tempat. Tapi masjid itu kan tempat. Kenapa tidak pernah dinasab?
Paham maksudnya sebagai maf'ulun fi. Jelas antum paham? Di sini jawabannya. Di sini jawabannya. Lihat, fala taqul, enggak boleh antum katakan jalastul baita. Al baita sebagai maf'ulun fi, karena dia menunjukkan atas apa? Tempat. Boleh enggak? Enggak. Wala shallaitul masjidah. Maksudnya enggak boleh antum bilang i'rabnya sebagai maf'ulun fi. Wala shallaitul masjidah. Enggak boleh. Wala kumtut tariqa, saya berdiri di jalan. Kan maknanya sama sini. Saya berdiri di mana? Di jalan. Maknanya berarti maf'ulun fi. Walakin tajuruhu bi fi. Akan tetapi antum jar dengan fi. Ini yang dibilang nanti. Antum boleh jar dengan fi. Kalau ada ya alhamdulillah. Kalau tidak ada, iskotil khafid. Dijatuhkan penjernya yaitu fi. Di sinilah itu pembahasannya iskotil khafid. Lihat. Wa qaulum dakhaltul masjidah. Wasakantul baita mansubun alat tawassu'i bi iskotil khafid. Inilah yang selama ini. Jadi dia mansub alat tawassu'i karena dia berluas-luas, karena ada yang dihapus, itu maksudnya. Bi iskoti al khafid, dijatuhkan penjernya. Jadi bukan mansub sebagai apa? Maf'ulun fi, walaupun dia menunjukkan atas apa? Tempat, tapi kan bukan jihad, bukan maqadir, dan bukan apa? Mustaq min amilihi. Enggak perlu sebenarnya antum tambah masdar amilihi, karena itu perselisihan mereka, enggak usah kita urus. Sebenarnya bisa kita bilang mustaq min amilihi, itu saja sudah cukup. Dipecahkan dari apanya? Amilnya. Kan masdar bisa beramal, fi'il juga bisa beramal. Artinya kita enggak perlu singgung, cuma kan penulis lebih memilih pendapatnya siapa? Orang Basro, makanya belum ngomongnya begitu. Antum bisa pahami kan? Iya. Hanya 3 itu. Selain itu, tentunya bukan. Lihat, jalastul bait. Apakah al bait jihad? Paham gak ini? Apakah maqadir? Apakah mustaq dari jalas? Bukan. Berarti tidak boleh nasab. Tapi kalau dinasab itu pertanyaannya. Jadi yang boleh dijar dengan fi. Jadi antum bilang jalastu fil baiti, itu yang sebenarnya. Jalastu fil baiti. Sholaitu fil masjidi. Kuntu fit toriki. Begitu ucapannya. Tapi kalau tiba-tiba nasab tanpa ada fi, maka mansub ala iskotil khafid. Anu paham ini? Di sini selesai. Tidak disinggung lagi itu iskotil khafid tempat lain. Jelas kan? Karena dia sambil lewat saja di pembahasan dhorob. Sudah?